Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz kita, Ustaz Yusuf Lauma, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau, menguatkan beliau untuk terus menyampaikan dakwah dan kajian, terutama di masjid kita ini. Pada para asatidzah yang mungkin sempat hadir pada kesempatan kali ini, pada Bapak Ibu jamaah sekalian yang juga hadir di malam hari ini, dan terkhusus kepada tamu spesial kita di malam hari ini. Kami sebut nama beliau Pak Abdurrahman Baharudin, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah SWT menjaga beliau, wa atalallahu fi umrihi, dan semoga Allah SWT memberikan umur panjang kepada beliau, fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah SWT, wa katsarallahu min amsalihi, dan semoga Allah SWT memperbanyak di antara umat Islam ini orang-orang seperti beliau dan orang-orang seperti keluarga beliau, dan termasuk orang yang nanti akan mewarisi kesungguhan beliau dalam kebaikan, yaitu anak-anak beliau. Tahun kemarin saat akan membangun masjid ini, anak pertama beliau yang hadir ikut bersama dengan beliau meninjau lokasi ini dan kemudian melihat lokasi pembangunan Masjid Barokah ini dan beberapa masjid lainnya di Gorontalo. Dan tahun ini sudah berdiri masjid, sudah dipakai sholat, dipakai beribadah sebagaimana penjelasan Ustaz Yusuf tadi. Dan yang hadir bersama dengan beliau anak kedua beliau, ya, yang semestinya berdiri untuk menyampaikan sedikit kuliah atau ceramah, ya, Ustaz Saifuddin, hafizahullah ta'ala, Saifuddin bin Abdurrahman. Semoga Allah SWT juga menjaga beliau, memberikan umur panjang, keberkahan, dan juga menjadi salah satu contoh terbaik dari bapak beliau, dari ayah beliau, dan juga keluarga beliau. Di belakang juga ada istri dari Pak Abdurrahman Baharudin, kemudian juga ada kakak beliau, Ibu Aisyah, yang juga menitipkan, ya, sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun Masjid Aisyah yang ada di Levito, ya, di Pohuwato. Insyaallah besok kami akan ke sana untuk juga melihat masjid tersebut. Ada juga cucu-cucu beliau yang hadir dan istri dari Ustaz Saifuddin bin Abdurrahman. Semoga keluarga ini menjadi contoh yang baik buat kita, Bapak Ibu. Ya, orang-orang baik datang ketika kita memiliki keinginan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Ya, ahlan wa sahlan. Ini juga salah satu orang baik. Ini mertua saya, ayah mertua saya. Barakallahu fihi. Semoga Allah SWT berikan keberkahan juga kepada beliau. Allah SWT mengatakan, jika Allah SWT mengetahui kebaikan yang ada di dalam hati kalian, kalau ada kebaikan yang ada di dalam hati kita dan itu diketahui oleh Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan itu, ya. Dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kebaikan itu. Yang paling penting adalah sudah ada di hati dulu keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini singkat beberapa menit ke depan ingin menyampaikan beberapa perkara penting yang mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan
dan mudah-mudahan bisa terterima dengan baik untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, tuan-tuan yang ada di Masjid Barokati ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama yang mohon maaf, mungkin selama ada pengajian di masjid ini, mungkin ada di antara bapak ibu sekalian yang baru terlihat wajahnya. Ya, mungkin saya tidak tahu, mungkin sudah ada yang lama dan mungkin saja ada baru terlihat wajahnya. Saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa ulaika asa an yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja, ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Ini ayat yang sangat penting sebenarnya untuk kita sekalian. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah, hanya saja, ya, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengisi masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, Allah persaksikan keimanan mereka. Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan kami berharap tidak hanya di malam hari ini kita hadir, insya Allah. Ya, sebagaimana kata Ustaz Yusuf tadi, di masjid ini alhamdulillah sudah ada pengajian rutin satu pekan, satu kali di malam Sabtu, kalau saya tidak salah, pengajian tafsir dari Ustaz Yusuf Laumah hafizahullah. Ya, biasanya juga ada malam Jumat, ya, pengajian akidah, dan di malam-malam yang lainnya, ya, biasanya sering diinformasikan oleh takmirul masjid, ya, lewat Facebook dan sebagainya. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu, Allah persaksikan bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah orang yang suka dengan masjid, orang yang cinta dengan masjid. Ya, orang yang cinta dengan masjid adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persaksikan bahwa dia benar-benar beriman. Beriman ini mudah kita ucapkan dengan lisan, Bapak Ibu, mudah sekali kita ucapkan dengan lisan. Saya beriman. Dalam bahasa Arab, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah sekali diucapkan dengan lisan. Tapi pembuktiannya itu susah, sulit. Tidak mudah pembuktian bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktiannya sulit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala persaksikan lewat ayat Al-Quran tadi, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang suka memakmurkan masjid, hati mereka cinta dengan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah saksikan bahwa mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Bukan hanya sekadar ucapan lagi, tapi yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sebaik-baik saksi, Bapak Ibu. Allah yang menjadi saksi bahwa kalau kita cinta dengan masjid, kita hidupkan masjid dengan ibadah kita, dengan sujud kita, dengan ruku kita, dengan sholat kita, dengan tilawah Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita, dan seterusnya. Allah persaksikan kita benar-benar beriman kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, logika terbaliknya, ya, pemahaman terbaliknya adalah kalau kita tidak suka dengan masjid, kalau kita tidak mau menghidupkan masjid dengan ibadah, dengan sholat, hati-hati.
Jangan-jangan Allah tidak bersaksikan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika terbaliknya. Karena Allah mengatakan orang-orang yang dalam bahasa Arab, inna artinya sesungguhnya. Kalau dia sudah disambung dengan ma, innama, bukan lagi arti sesungguhnya, tapi maksudnya adalah hanya saja, tidak ada yang lain. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang suka, ya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Lalu kata Allah, wa aqamas shalah, mereka mendirikan sholat di masjid ini. Wa ataz zakah, mereka menunaikan zakat kalau sudah sampai waktunya dan nisabnya, ukurannya. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Tidak ada yang membuat mereka takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka hanya takut kepada Allah? Karena mereka datang ke rumah Allah, mereka beribadah kepada Allah di rumah Allah. Lalu apalagi yang mereka takutkan kecuali hanya Allah SWT. Mereka takut rezeki, mereka suka beribadah kepada Allah. Allah yang menanggung rezeki mereka. Mereka takut dengan apa? Kalau mereka dekat dengan Allah SWT, tidak ada yang perlu mereka takutkan, Bapak Ibu. Makanya sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan saya malam hari ini sangat bersyukur, ya, alhamdulillah, ada orang yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka untuk kemudian menjadi jalan pintu-pintu kebaikan terbuka. Nabi SAW mengatakan, inna minan nasi nasan mafatihun lil khair maghalikun lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyarri maghalikun lil khair. Ada di antara manusia, kata Nabi, orang-orang yang menjadi sebab pintu-pintu kebaikan terbuka dan pintu keburukan tertutup. Sebaliknya, ada juga orang yang menjadi sebab pintu keburukan terbuka dan pintu kebaikan tertutup. Fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khairi baina yadayhi. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang Allah pilih menjadi sebab pintu kebaikan terbuka di hadapannya. Orang-orang yang jauh di seberang lautan sana, subhanallah, entah bagaimana kita bisa berjumpa dengan mereka. Allah SWT datangkan menjadi sebab pintu kebaikan terbuka. Sekarang pintu kebaikan sudah terbuka, sudah ada masjid, Bapak Ibu. Tinggal kita yang di daerah sini memakmurkan masjid ini, menghidupkan masjid ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita gembira dengan sabda Nabi SAW? Tadi saya bilang cuma sedikit, ini sudah jadi panjang. Mohon minta waktu lagi sedikit. Tidakkah kita gembira dengan sabda Nabi SAW di mana Nabi mengatakan, "Lau anna nahran bi babi ahadikum." Seandainya ada satu sungai yang jernih, satu sungai yang sangat jernih di depan pintu rumah kalian, yaghtasilu minhu khamsa marratin fi kulli yawm. Setiap hari dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Nabi bertanya kepada sahabat, ayatuqa min daranihi syai'? Apakah ada sedikit kotoran badannya yang tersisa? 5 kali sehari dia mandi dari sungai yang jernih itu. Sahabat spontan mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada lagi kotoran badannya yang tersisa, wahai Rasulullah. Kita ini mandi 3 kali sehari saja kita rasa sudah alhamdulillah. Bagaimana kalau 5 kali sehari? Nabi mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 kali sholat sehari semalam. 5 kali sholat, dengan 5 sholat itu Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita datang sholat di masjid ini, ikhlas kita melaksanakan sholat di masjid ini atau di masjid manapun, ya, terutama di masjid ini dekat-dekat dengan rumah kita. Misalnya kita datang sholat di sini 5 kali sehari, dosa-dosa kita Allah SWT ampuni dengan sholat tersebut. Lebih daripada itu, orang yang membangun masjid ini pun mendapatkan keutamaan hal itu. Allah SWT berikan, Allah SWT rahmatnya luas, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Allah SWT luas rahmatnya. Allah SWT datangkan kepada kita kebaikan-kebaikan ini, lalu kemudian kita sia-siakan. Hati-hati, kelak Allah SWT akan mintakan pertanggungjawaban. Allah datangkan nikmat kepada kita, lalu kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada masyarakat, ya, yang ada di dekat Masjid Barokati ini,
Saya mengajak kepada kita semua, saya mengajak kepada anak-anak yang soleh ini, yang ada di depan kami ini. Saya mengajak kepada guru-guru yang ada di sini. Saya mengajak kepada para asatidzah yang ada di sini. Mari kita manfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini, dan kalau kita benar-benar tampil menjadi hamba yang bersyukur, kita berharap Allah tambahkan nikmat ini lagi ke depan. Allah Subhanahu wa taala sudah patenkan itu dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Mungkin bukan hanya masjid, ke depan mungkin akan ada sekolah, ke depan mungkin akan ada bangunan lain yang bisa mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita berharap bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, betul-betul harus kita syukuri kenikmatan ini supaya Allah tambahkan kenikmatan ini. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, sebaliknya kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Ya, bisa saja Allah tidak tambahkan nikmat itu, bisa saja Allah cabut nikmat itu dari kita, dan kita tidak mendapatkan nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak banyak sholat di sini. Masjid ini sama dengan masjid yang lain, cuma 5 kali sholat sehari semalam, bukan 6 kali. Ya, bukan juga 7 kali sama dengan masjid-masjid yang lain. Jadi saya mengajak pada kita semua, mari kita hidupkan masjid ini, mari kita ramaikan masjid ini, pengajian-pengajian yang ada di masjid ini. Anak-anak bapak ibu yang ada di rumah, yang belum ada tempat mengajinya misalnya, atau sudah pernah mengaji ingin lagi bergabung dengan anak-anak di sini, ayo datangkan semua mereka. Kita ramaikan masjid ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan melihat bapak ibu yang semangat ini, tapi ada beberapa agenda lain yang dari kedatangan tamu kita. Ya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, Pak Abdurrahman Baharudin, pada anak beliau Saifuddin, pada keluarga beliau ya, yang ada di belakang juga, ibu-ibu yang ada di belakang, dan semuanya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi sebab pintu-pintu kebaikan terbuka dan pintu-pintu keburukan tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan, ini yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf sudah mengambil sedikit waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi